Baik Pak, terima kasih yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang saya hormati. Terima kasih Pak atas masukan dan saran-saran yang disampaikan. Jadi intinya kami ini mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang disarankan Ibu. Kan ini yang kita sedang usulkan ke LKPP karena di sini sudah jelas bahwa pembuat regulasi itu untuk pengadaan barang jasa adalah LKPP. Kami hanya melaksanakan saja. Kemudian yang kedua, ini di bulan yang baik, bulan puasa ini kebetulan berkumpul semua para kepala BP2JK. Ini kami menginstruksikan langsung untuk membuka komunikasi. Jadi jangan sampai ada yang seperti kejadian dengan Pak Ridwan ini. Kalau saya siapapun yang mau WA saya, kebetulan nggak, apalagi kalau ada fotonya, ada nama, itu biasanya saya respon. Kecuali kalau orang-orang yang nggak jelas Pak, mohon maaf. Dan biasanya saya cek juga di get contact gitu bahwa ini orang-orang yang benar apa tidak. Karena mohon maaf kalau di bagian PBJ ini, pengadaan barang dan jasa ini sangat sensitif, segala macam dari segala arah telepon itu bisa masuk. Kemudian kegiatan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini Pak memang berbeda dengan UNOR lain, kita cukup berat di sini. Itu untuk proses PBJ kami sebisa mungkin akan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, jadi tidak mengalahkan yang seharusnya menang atau memenangkan yang seharusnya kalah. Itu instruksi kami kepada seluruh kepala BP2JK. Dan yang sampai hari ini kami bisa berdiri dengan semangat ini karena pertama arahan dari Bapak Menteri PUPR itu sangat jelas. Beliau sendiri pun tidak mau melakukan intervensi kepada proses PBJ, termasuk kami di jajaran, termasuk direktur-direktur ini menginstruksikan kepada kepala BP2JK untuk melaksanakan sesuai dengan yang prosedur yang ada, aturan yang ada. Dan ini kita sepakati bersama Pak. Jadi kalau ada yang memang kriminal, kami sebut kriminal itu artinya mempunyai mens rea untuk macam-macam, ini sudah banyak yang kita lakukan demosi, baik itu Kepala Balai, Kasubag TU, dan Pokja, dan Pak Menteri juga mengapresiasi untuk Kepala Balai yang kalau nggak kuat intervensi mengundurkan diri. Jadi sudah banyak ini yang mengundurkan diri, Kepala Balai Gorontalo, Kepala Balai BP2JK Sulawesi Utara, dan Kepala Balai Papua, itu mengundurkan diri. Jadi mau minta istirahat, kita mengapresiasi dan kita ganti yang terbaik untuk mengisinya. Untuk Pokja juga ini kita lakukan, saya dengan Bu Ses sudah mencoba mengidentifikasi mana-mana yang berpotensi untuk apa yang tidak kondusif lah, itu kita lakukan rotasi ataupun dicopot, tidak dikasih jabatan sama sekali, kita pindahkan di tempat yang tidak ada kewenangannya sama sekali. Contoh kita taruh di BJKW Sulawesi Selatan, kemudian ada di BJKW Jawa Timur, BJKW Palembang, ini jadi mereka di grounded tidak ada mempunyai akses sama sekali. Karena kalau ditaruh di BP2JK, diputar, kalau kelakuannya masih sama, biasanya dia melakukan lagi. Dan memang kami di pengadaan barang dan jasa ini dikasih tukin untuk siap dimarah-marahin Pak. Jadi tukin kami memang untuk itu. Jadi kalau 10 orang yang ikut pengadaan barang dan jasa, itu yang akan mendoakan kami hanya 1 dari 10 itu. Karena yang 9 ini pasti maki-maki. Nggak dapat paket kan. Nah artinya memang cukup berat juga ini untuk proses PBJ ini. Dan masukan Bapak Ibu tadi akan kami tindak lanjuti, termasuk bagaimana seharusnya untuk pemberdayaan
penyedia jasa lokal, kemudian termasuk yang penawaran di bawah 80%. Ini terus terang Pak, saya dulu dari lama di SDA, kemudian pernah di Cipta Karya, sebetulnya nggak happy kalau itu pemenang di bawah 80%. Karena kita pengendalian kontraknya itu akan sulit, tapi itu harus dilakukan. Nah ini untuk EKH ini kami sudah menginstruksikan para kepala balai BP2JK, karena EKH itu Pokja didampingi oleh tim teknis dari UNOR untuk memutuskan ini layak atau tidak. Jadi harusnya kalau UNOR nggak boleh lagi bilang, oh itu BP2JK mencari yang rendah-rendah. Harusnya kalau memang di bawah 80%, putuskan aja ini memang tidak layak, digugurkan saja. Itu sudah kami instruksikan kepada semua kepala balai. Kemudian kaitannya dengan untuk alat seperti AMP, batching plan yang harus wajib disyaratkan, ini dapat disyaratkan sesuai dengan kebutuhan oleh PPK dan dimasukkan dalam dokumen pemilihan. Jadi artinya proyek tersebut, usulan dari PPK mensyaratkan harus ada batching plan dan ini dipersyaratkan dalam proses PBJ-nya, sehingga ketika nanti mereka tidak mempunyai alat itu bisa menjadi persyaratan untuk digugurkan. Nah ini ada hal yang baik sekarang kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan preservasi yang disampaikan Pak Roberto tadi yang menggunakan e-katalog. Karena kalau e-katalog ini sebelum tayang memang ada screeningnya yang sama-sama oleh UNOR dan BP2 Bina Konstruksi untuk mensyaratkan dia harus mempunyai AMP misalnya. Sehingga nanti ketika dilakukan penunjukan dalam klik di dashboard LKPP itu, pemenang kegiatan itu betul-betul mempunyai persyaratan yang sesuai, termasuk tenaga ahlinya, peralatannya, dan kemampuannya. Dan harganya harga pasar. Itu rata-rata berkisar di antara harga di atas 90% biasanya. Karena kalau dia harganya terlalu mahal, ini nanti kewajiban LKPP untuk melakukan freeze atau take down dari dashboard LKPP tersebut. Kemudian untuk pengusaha lokal yang ditanyakan oleh Pak Edi Santana di Sumatera Selatan itu kurang lebih sebanyak 73%, Pak. 82% ini adalah angka rata-rata nasional. Jadi ini data yang kami punya sebanyak 76,3%, sementara non-lokalnya 23,7% untuk di Sumatera Selatan. Kaitannya dengan interupsi pimpinan, bisa silakan gitu ya. Di sana. Saya minta ini ya Pak, tertulis nanti itu. Oh, baik Pak. Yang 80% itu benar-benar lokal apa masih pinjam juga gitu? Ya masih. Siapa? Baik, nanti sebentar Pak Dirjen. Nanti memang ada Pak. Kita minta jawaban secara komprehensif itu ada tertulis. Silakan Pak, dilanjut. Kaitannya dengan pinjam bendera ini memang diatur dalam PRK LKPP dan dituangkan dalam model dokumen pemilihan. Jadi untuk pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan apabila dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan atau akibat yang lain. Dan tentu ini kalau memang diketahui itu pinjam bendera, itu ada sanksinya. Jadi selisih dari apa yang disubkonkan itu harus dikali 2 dan itu di-store ke kas negara dan paket itu diputus kontrak serta blacklist. Ini dalam PRK LKPP nomor 12 itu sudah diatur, dan data BUJK yang ada saat ini dari 140.000 itu sekarang tinggal 80.000 atau SBU yang ada di periode kepengurusan LPJK 2019 sampai saat ini. Ini merupakan hasil pembenahan juga, artinya yang tadinya mungkin bisa rangkap-rangkap penanggung jawab teknisnya ataupun
tenaga ahlinya ini tidak dimungkinkan lagi dalam proses perizinan yang melalui OSS atau Online Single Submission. Kemudian yang kaitannya dengan tenaga ahli yang jumlahnya tidak seimbang dengan paket di Kementerian PUPR, dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Ketua LPJK bahwa proses sertifikasi ini jalan terus, namun untuk pengalaman kemudian juga pencatatan itu dicatat dalam SIKI dan juga dalam aplikasi simpan. Jadi pengalaman untuk personil itu disimpan dalam aplikasi simpan yang akan kita berlakukan di 17 April ini ya Bu Ses ya. Sehingga nanti semua BUJK harus menginput. Karena nanti untuk menghindari duplikasi-duplikasi, kami sudah mulai tegas dalam PBJ ini tidak boleh lagi ada rangkap jabatan untuk personil penanggung jawab teknis badan usaha ataupun penanggung jawab teknis subklasifikasi. Dan tentu ini juga berlaku sama semua, termasuk di IKN kami lebih ketat, ada beberapa BUMN yang kita gugurkan, kita batalkan ketika mau dilakukan penetapan pemenang, karena ternyata tenaga ahlinya rangkap di paket-paket yang lain. Ini sudah kami instruksikan untuk seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan, mungkin ini dengan Kepala Balai BP2JK yang banyak sudah baru dan sudah berkomitmen dengan integritas mereka, ini berharap proses PBJ ini dapat lebih transparan, akuntabel, dan lebih baik lagi. Dan kami juga masukan-masukan dari Bapak Ibu tadi sudah cukup banyak, akan menjadi pertimbangan, termasuk ini ada rencana membuat undang-undang pengadaan. Ini mohon nanti juga kalau ada masukannya dari Bapak Ibu supaya ini bisa terangkut sehingga kami bekerja ini Pokja ini dengan kacamata kuda, artinya hanya melihat aturan yang ada, tidak diberikan ruang untuk berimprovisasi. Jadi kalau Pokja yang berimprovisasi ini kami malah khawatir. Dan ini untuk menjaga itu kami selalu melakukan FGD untuk refreshment aturan-aturan yang baru. Kemudian mungkin itu yang sudah sampai, dan terakhir ini yang kaitannya komunikasi kurang baik tadi, kami mohon maaf ini kepada pimpinan, kami sudah menginstruksikan bahwa semua channel untuk komunikasi dibuka, apalagi dengan Bapak-Bapak Ibu dari Komisi 5, karena sebagai mitra pemerintah, kami ingin juga ada masukan dan juga mungkin dukungan lah supaya proses pengadaan barang dan jasa ini bisa berjalan dengan baik. Sementara mungkin itu yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan STRA tadi, karena jadi kalau kaitannya dengan sertifikasi yang masih ada gap ini kita sudah melakukan beberapa kali relaksasi Pak. Jadi artinya yang untuk perpanjangan, kemudian juga proses untuk pengurusannya ini dibuat diakomodir dalam Permen 8 tahun 2022, di mana relaksasi untuk proses sertifikasi di LSP yang ada. Dan ini kami juga mencoba termasuk kaitannya dengan pengalaman kerja badan usaha, itu juga direlaksasi yang tadinya harus 3 tahun menjadi 9 tahun. Jadi aktivitasnya yang dinilai.